Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di pertemuan 6 ini kita akan masuk di pembahasan mengenai perencanaan produksi dan operasional. Nah, untuk perencanaan produksi di sini lebih ke perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Nah, di dalam perencanaan produksi ini sebuah proses yang untuk memanfaatkan alokasi sumber daya yang ada di dalam perusahaan, semisal karyawan, bahan baku, lalu kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Jadi kadang ada satu industri atau satu manufaktur itu membuat beberapa jenis barang yang diperuntukkan untuk konsumen yang berbeda, yang segmennya berbeda, sehingga nanti dari segi karyawan dan bahan bakunya serta kapasitas produksinya pun dibuat berbeda gitu, disesuaikan dengan segmen produknya. Nah, kenapa sih butuh yang namanya perencanaan produksi? Karena hal ini bisa membantu perusahaan dalam pembuatan atau pengaturan lokasi produksi yang efisien dengan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan gitu. Jadi lebih ke nantinya dibuatkan penjadwalannya lah ya, dibuatkan penjadwalan kapan memulai pekerjaan, kapan harus pekerjaan tersebut selesai gitu. Nah, itulah kenapa butuh yang namanya perencanaan produksi. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan produksi, yang pertama adalah penentuan bauran produk yang diperlukan dan kebutuhan pabrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi bauran produk di sini hampir sama kayak bauran pemasaran ya. Yang dilihat dulu, dianalisis faktor 4P atau 7P-nya gitu. Terus dilihat juga pabrik itu butuh apa sih gitu ya, untuk bahan bakunya, misalkannya dengan tujuan untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua, menyesuaikan tingkat produksi yang diperlukan dengan sumber daya yang ada. Nah, kalau ini ya jadi perusahaan itu harus memproduksi barang disesuaikan dengan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Jangan kalau misalkan sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu tersedia untuk 200 piece, tapi ternyata malah membuat 250 piece. Nanti kan si sumber dayanya nggak cukup gitu ya. Nah, itu jadi harus disesuaikan. Yang ketiga, menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan dimulai di fasilitas pabrik gitu. Itu tadi dibuat scheduling gitu, terus dibuat pembagian kerjanya, kapan dimulai pekerjaannya, kapan berakhir, dan siapa yang mengerjakannya gitu. Dan terakhir adalah menyiapkan dan mengirimkan pesanan produksi ke fasilitas produksi. Nah, maksudnya apa gitu? Jadi biasanya antara tempat bahan baku dengan tempat produksi itu berbeda tempatnya. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Contoh misalkan kalau di fasilitas produksinya terjadi kebakaran gitu, atau otomatis kan nanti si persediaan bahan bakunya gitu ya, atau misalkan si pesanannya itu ikut terbakar juga gitu, sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi tujuannya begitu gitu, jadi tempatkan antara tempat bahan baku dengan tempat produksi. Nah, ada pun tahap-tahap yang dilalui pada perencanaan produksi. Yang pertama adalah penyusunan alur gitu, jadi dibuat rute pekerjaan step by stepnya gimana gitu ya. Dimulai dari pembuatan sehingga pada akhirnya untuk menghasilkan barang. Nah, yang ditentukan adalah apa sih yang akan diproduksi gitu ya, berapa jumlahnya, dengan barang dengan caranya gimana, bagaimana proses pengerjaannya, lalu di mana si barang tersebut akan diproduksi lokasinya gitu. Yang kedua adalah penjadwalan atau scheduling, jadi mengatur penjadwalan orang per orang di dalam perusahaan, itu satu. Terus yang kedua, kapan sih satu produk itu dimulai dikerjakan dan kapan produk tersebut harus selesai
kerjakan gitu. Makanya ada namanya istilah shifting gitu ya. Jadi proses produksi itu terus berjalan gitu, tapi apa namanya pekerja pun nanti dapat penjadwalan, misalkan per 8 jam sekali, terus ganti sama karyawan yang lain gitu. Itu fungsi penjadwalan. Terus fungsi penugasan, kalau penugasan biasanya memberikan penugasan atau memberikan tanggung jawabnya kepada masing-masing orang atau individu di dalam perusahaan. Dia tugasnya memproduksi apa, dia misalkan ngerjain apa, terus dia bertanggung jawab terhadap apa gitu. Biasanya ada yang menangani masalah bahan, peralatan, perlengkapan gitu ya, sehingga nanti barang-barang tersebut diperlukan gitu ya untuk proses produksi. Nah, itu untuk penugasan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah apa namanya untuk proses berkaitan dengan proses evaluasi gitu ya. Proses evaluasi di dalam perusahaan, nanti dilihat apakah si barang yang dihasilkan itu sesuai atau tidak gitu ya. Terus apakah si barang yang dihasilkan itu mempunyai kualitas yang baik atau tidak gitu. Nah, disitulah di tahap yang terakhir ini lebih ke mengevaluasi hasil dari produksi lah intinya kayak gitu. Jadi inilah tahap-tahap yang harus dilalui di dalam perencanaan faktor produksi. Nah, adapun tujuannya gitu ya. Nah, mengapa kita harus bikin yang namanya perencanaan produksi? Yang pertama adalah untuk pemanfaatan sumber daya yang efektif gitu. Jadi tidak ada pemborosan lah gitu ya. Jadi segalanya sudah diperhitungkan dengan baik karena ada sebuah rencana. Terus yang kedua, aliran produksi yang stabil karena sudah diatur penjadwalan gitu. Terus yang ketiga, memperkirakan sumber daya. Nah, dari awal kan udah tahu misalkan kita merencanakan produksi untuk 200 barang. Nah, berarti kan harus diperkirakan berapa bahan baku yang dibutuhkan, modalnya berapa, SDM-nya berapa banyak gitu. Yang selanjutnya memastikan jumlah stok yang optimal, gitu, kalau berkaitan dengan bahan baku. Gitu. Terus mengkoordinasikan kegiatan departemen, jadi antar departemen itu harus saling berkoordinasi itu satu sama lain. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau misalkan tidak terjadi tumpang tindih dalam satu proses pengerjaan gitu. Nah, selanjutnya meminimalkan pemborosan bahan baku. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Terus meningkatkan produktivitas tenaga kerja gitu. Nah, karena tenaga kerjanya sudah tahu gitu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan, sehingga nanti si tenaga kerja pun paham gitu ya, mengerjakan sesuai dengan step by stepnya gitu. Terus membantu memimpin pasar. Nah, ini kalau di sini karena kan misalkan dari awal kita si perusahaan itu sudah merencanakan gitu ya, kita mau mengejar kuantitas atau kualitas gitu. Nah, dalam industri yang sama ada pesaing yang lain gitu. Kalau kita misalkan mengejar kualitas tapi dari segi kuantitasnya sedikit, nah kalau pesaing kita kuantitasnya banyak tapi dari segi kualitasnya kurang, nah itu biasanya kalau ada konsumen yang nggak puas dengan produk yang pesaing, bisa dipastikan pindah ke produk kita gitu, walaupun barangnya gak banyak tapi dari segi kualitas lebih bagus. Itu bisa bisa dimungkinkan perusahaan kita bisa memimpin sebuah pasar. Terus memberikan lingkungan kerja yang baik karena segala macam job desk-nya sudah diatur. Terus memfasilitasi peningkatan kualitas karena ada beberapa tahap tadi yang pada akhirnya untuk membuat kualitas barang yang bagus gitu ya. Terus menghasilkan kepuasan konsumen. Nah, ini penting banget gitu, karena kan kita memproduksi barang-barang yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen gitu. Nah, kalau misalkan barang yang kita produksi kualitasnya sudah bagus gitu ya, terus konsumennya puas, ya berarti nanti biasanya si konsumen akan loyal terhadap produk dan perusahaan gitu.
Nah, yang terakhir, mengurangi biaya produksi gitu. Nah, misalkan kalau terjadi kekurangan gitu ya, kan dari awal sudah direncanakan harus buat berapa banyak gitu ya, harus butuh bahan bakunya berapa. Nah, berarti seharusnya semuanya sudah pas gitu, tidak terjadi kekurangan lah pada saat memproduksi barang. Itu beberapa tujuannya gitu ya. Uh, kita sambung di part yang kedua.